Garis Maluku dalam Garuda, kisah RMS, diaspora, dan timnas Indonesia. Na de Qatar is gearriveerd de Atlantis in Rotterdam met een tweede contingent van 135 Ambonese passagiers. De vrouwen daartoe vermoedelijk wel gedreven. Met autobussen werden de Ambonezen tenslotte naar Amersfoort vervoerd om daar een medisch... Bayangkan sebuah pulau tropis, dikelilingi laut biru yang tenang, dan anak-anak kecil berlarian di pasir putih, bermain bola dengan kaki telanjang. Bayangkan pula tahun 1950, ketika suara merdeka dikumandangkan dari Ambon. Republik Maluku Selatan, RMS, lahir dengan idealisme dan darah. Tapi mimpi itu dihancurkan oleh kenyataan sejarah. Dan dari reruntuhannya, lahirlah eksil. Ribuan orang Maluku diangkut ke negeri asing, Belanda. Mereka tak membawa senjata. Mereka membawa luka. Dan dari luka itu, lahirlah keturunan-keturunan yang kini berdiri tegak, memakai jersey merah putih, dan bernyanyi, Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka. Sejarah RMS dan awal diaspora. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, konflik internal tak bisa dihindari. Maluku, yang punya sejarah panjang sebagai wilayah Kristen yang kuat dalam tentara KNIL bentukan Belanda, merasa dikhianati. Tanggal 25 April 1950, Republik Maluku Selatan dideklarasikan. Namun tentara Indonesia menyerbu, dan RMS tak pernah benar-benar berdiri. Belanda, dalam posisi serba salah, memutuskan memindahkan sekitar 12.500 orang Maluku ke negerinya. Mereka dijanjikan tinggal sementara. Tapi sementara itu berubah jadi selamanya. Mereka ditampung di barak-barak bekas kem Nazi, diisolasi dari masyarakat Belanda, tanpa pekerjaan tetap, dan dihadapkan pada identitas baru yang terombang-ambing. Disinilah dimulai cerita diaspora Maluku di Belanda. Keturunan mereka tumbuh, membawa dua warisan. Ingatan akan tanah air, dan cinta terhadap sepak bola. Lahirnya generasi baru, cinta bola di diaspora. Dalam keheningan barak, anak-anak diaspora belajar menendang bola. Sepak bola jadi pelarian, dari frustasi, dari diskriminasi, dari kehilangan arah. Komunitas-komunitas Maluku seperti di Barneveld, Ridderkerk, Assen, Capeleaan dan Nijessel, menjadi pusat kultur sepak bola. Turnamen lokal antar desa diaspora menjadi ajang kehormatan. Orang tua mendukung sepenuh hati, sambil menyimpan harapan. Kelak, anak kami bisa menjadi seperti Johan Cruyff, atau bahkan lebih. Dan ternyata harapan itu bukan angan-angan. Giovanni van Bronckhorst, ikon generasi bintang. Lalu lahirlah dia, Giovanni Christiaan van Bronckhorst. Lahir 5 Februari 1975, dari ayah Belanda dan ibu Maluku, Fransien Sapolete, keturunan Saparua. Ia tumbuh di Rotterdam, berbakat, tenang, dan sangat cerdas. Giovanni menjadi legenda Feyenoord, Arsenal, Barcelona. Dan puncaknya, membawa Belanda ke final Piala Dunia 2010, sebagai kapten. Dengan darah Maluku mengalir di tubuhnya. Dan marga Sapolete menjadi bagian dari sejarah sepak bola dunia. Di balik kesuksesan itu, ada semacam pertanyaan emosional. Apakah ia akan pernah kembali ke tanah leluhur? Dan kini, generasi berikutnya menjawab itu. Kembalinya garis Maluku ke Indonesia. Indonesia hari ini berbeda. Lebih terbuka. Lebih mencari kekuatan dari luar negeri. Dan saat proses naturalisasi dibuka, anak-anak diaspora mulai mengangkat tangan. Bukan untuk sekadar mencari tempat, tapi untuk menyambung sejarah. Untuk kembali. Untuk mewakili leluhur mereka, yang secara tidak langsung dulu diusir dari tanah ini. Nama-nama seperti Shain Patinama, Joey Pelupesi, Ragnar Oratmangoen, Kevin Dix,
Eleanor Rejders, Estela Loupati, menjadi bukti bahwa darah Maluku tak pernah lupa rumahnya. Profil pemain berdarah RMS di Timnas Indonesia. Shane Patinama, lahir di Lelystad, bek kiri naturalisasi dari KAS Eupen. Ayahnya dari Pulau Haruku. Kini menjadi pilar di lini belakang Garuda. Joey Pelupesi, lahir di Nijverdal, ex-kapten Sheffield Wednesday, kini membela Lommel SK. Garis keturunan dari Nusa Laut, Maluku Tengah. Ragnar Oratmang ON, sayap cepat kelahiran OSS. Berdarah Tanimbar dari marga Oratmang ON. Kini siap mencetak gol untuk Indonesia. Kevin Dix, bek tangguh dari FC Copenhagen. Ibunya bermarga Bakar Besi, asal Waai. Sudah menjalani proses naturalisasi. Eleanor Rejders, gelandang muda dari PC Zwolle. Ibunya dari Latuhalat, Ambon. Potensi masa depan lini tengah Indonesia. Estela Loupati, Timnas Putri Indonesia. Nama Loupati berasal dari Liang, Ambon. Noala Atomu, nama baru di Timnas Putri U20, darah Maluku yang membela merah putih. Denny Lanzaat, asisten pelatih Timnas Indonesia. Di luar lapangan, ada sosok yang juga membawa darah Maluku di tubuhnya. Denny Lanzaat. Mantan pemain internasional Belanda yang lahir di Hoorn, Denny, kini menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Lanzaat, dengan darah Maluku dari pihak ibu, memiliki peran penting dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Dari lapangan hijau, Denny mengubah taktik, strategi, dan kini membantu membawa Timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Perjalanan panjang Denny menjadi saksi bagaimana darah Maluku, yang dulu terpisah oleh lautan, kini menyatu kembali dalam tubuh Timnas Indonesia. Refleksi dan luka identitas. Namun semua ini tidak mudah. Bagi sebagian diaspora RMS di Belanda, membela Indonesia adalah luka. Sebagian masih memegang teguh ideologi RMS. Masih memasang bendera biru putih merah. Masih merasa tak diakui oleh Indonesia. Namun, generasi baru tak ingin dibelenggu oleh sejarah. Mereka tahu luka itu ada. Tapi mereka ingin menjahitnya. Sepak bola memberi mereka cara untuk menyatukan. Bukan memilih antara Indonesia atau RMS. Tapi memeluk keduanya, sebagai bagian dari siapa mereka. Simbol rekonsiliasi lewat sepak bola. Hari ini, ketika Shane, Joey, dan Ragnar berdiri di depan bendera merah putih, mereka tidak hanya mewakili Indonesia. Mereka juga membawa harapan komunitas diaspora Maluku. Mereka berdiri sebagai jembatan antara masa lalu dan masa depan. Antara luka dan pengampunan. Antara eksil dan pulang. Ini bukan sekadar kisah sepak bola. Ini tentang identitas, sejarah, dan pemulihan. Tentang bagaimana garis Maluku, yang dulu tercerai, kini menyatu kembali dalam Garuda. Jika kisah ini menyentuhmu, dukung para pemain kita. Dukung proses rekonsiliasi bangsa. Dan jangan lupa, subscribe, like, komen dan bagikan video ini. Agar lebih banyak orang tahu bahwa Garuda kini juga terbang dengan sayap dari Maluku.